Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal. Tidak henti-hentinya kita selalu bersyukur, memuji, memuja dan mengagungkan nama Allah Azza wa Jal atas karunia-karunia yang diberikan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa kembali menghadiri pengajian kita ini. Semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan taslim semoga selalu tersampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani wa iyyakum. Insyaallah kita akan kembali melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Kamis, pekan pertama, pekan ketiga dan pekan kelima, membahas kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar yang ditulis oleh Syekh Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala. Dan pada kesempatan malam ini kita akan memasuki dosa besar yang ke-12, Al-Kabiratu Ats-Tsani Asyar, dosa besar yang ke-12. Namun sebelumnya mari kita sama-sama murajaah kembali dari dosa besar yang pertama sampai dosa besar yang ke-11. Ya, dosa besar yang pertama apa, masih ingat? Syirik, ya, syirik kepada Allah. Dosa besar yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Dosa besar yang ketiga, sihir. Dosa besar yang keempat, meninggalkan salat. Dosa besar yang kelima, tidak membayar zakat. Baik, sampai 5 coba kita ulang kembali. Dosa besar yang pertama, syirik. Dosa besar yang kedua, membunuh jiwa. Dosa besar yang ketiga, sihir. Dosa besar yang keempat, meninggalkan sholat. Dosa besar yang kelima, tidak membayar zakat. Dosa besar yang keenam, durhaka kepada kedua orang tua. Dosa besar yang ketujuh, makan harta riba. Dosa besar yang kedelapan, makan harta anak yatim. Dosa besar yang kesembilan, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dosa besar yang kesepuluh, berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan tanpa udzur, alias tidak puasa Ramadan tanpa udzur. Dosa besar yang ke-11 yaitu al-firaru minaz-zahf, kabur, lari dari medan perang. Ini yang sudah kita pelajari, dosa besar yang pertama sampai dosa besar yang ke-11. Insyaallah kita akan memasuki dosa besar yang ke-12 yaitu az-zina wa ba'dhuha akbaru itsman min ba'd. Dosa besar yang ke-12 adalah dosa zina. Tidak diragukan lagi, zina merupakan perbuatan yang paling buruk, dosa besar yang sangat berbahaya dan akan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Dia tidak hanya merusak individu seseorang, namun dia merusak satu masyarakat. Orang akhirnya tidak kenal lagi mana nasab seorang anak atau seorang ini nasabnya kepada siapa. Ini karena perbuatan zina. Dan seandainya kalau suatu masyarakat itu menghalalkan zina, alias tidak ada yang memperingati, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar, tersebarnya perzinahan, Allah akan menimpakan azab berupa penyakit yang tidak akan pernah ada obatnya, dan penyakit ini sangat menular di tengah-tengah masyarakat. Ini baik berbagai macam agama, berbagai macam suku dan budaya, semua menilai kalau perbuatan zina ini akhlak yang buruk, perbuatan yang tidak baik. Tidak memandang agama, tidak memandang suku. Karena ini menyelisihi fitrah. Kalau manusia itu fitrahnya masih bagus, fitrahnya masih baik, dia tidak akan berzina. Namun fitrah ini bisa dirusak apakah dengan lingkungan
Apalagi di zaman sekarang, fitrah ini rusak gara-gara media, ya, media yang begitu gencar yang mengajak kepada perzinahan sehingga membuat fitrah yang awalnya suci, fitrah yang awalnya memandang perbuatan zina ini adalah kekejian, dengan media sosial yang ada ini akhirnya menganggap itu semua hal yang biasa. Naudzubillah min dzalik. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di sini beliau membawakan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menunjukkan kalau perbuatan zina itu adalah dosa besar. Dalil yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'as sabila." Janganlah kalian mendekati perbuatan zina karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, keburukan yang paling besar, wasa as-sabila, dan seburuk-buruknya jalan. Dosa yang paling besar dan seburuk-buruknya jalan, seburuk-buruknya perilaku. Dan di sini menunjukkan zina itu adalah dosa besar. Allah tidak mengatakan jangan kalian berzina, melainkan Allah mengatakan wala taqrabu zina. Jangan kalian mendekati, alias mendekati saja itu sudah dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Karena saking bahayanya perbuatan ini, untuk mendekati saja dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Dan dari sini bisa kita pahami segala hal wasilah, perantara-perantara yang mengantarkan kepada perzinahan itu pun hukumnya haram untuk dikerjakan, haram untuk didekati. Ya. Wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati zina. Innahu kana fahisyah. Karena sesungguhnya zina itu adalah fahisyah, yaitu jorok, kotor, keburukan yang paling buruk, wasa asabila, seburuk-buruknya jalan. Ya. Karena Islam agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Manusia Allah Subhanahu wa taala bekali dengan hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini harus disalurkan di tempat yang benar, disalurkan pada tempatnya yang sesuai dengan syariat, yaitu dengan cara menikah. Ketika hawa nafsu ini disalurkan kepada tempat yang salah, maka manusia akan terjatuh dalam dosa besar. Tempat yang salah itu apakah dengan homoseksual ataukah dengan berzina, ini semua menyalurkan pada tempat yang salah. Jadi Islam tidak mengekang manusia tidak sama sekali berhubungan dengan lawan jenis. Justru Islam menganjurkan agar manusia itu memiliki pasangan. Laki-laki memiliki pasangan, begitupun perempuan juga memiliki pasangan. Bahkan laki-laki dibolehkan untuk memiliki pasangan lebih dari berapa? Lebih dari satu, ya. Karena Islam sangat tahu kebutuhan manusia, terutama laki-laki. Kalau laki-laki kebutuhannya lebih dari satu, maka Allah membolehkan lebih dari satu itu bagi siapa yang mampu melakukannya. Ya. Kalau tidak mampu melakukannya, maka cukup satu saja. Ya. Baik. Berbeda dengan mungkin ada agama-agama yang lain yang mengekang, ya, fitrah manusia ini. Tidak boleh menikah sama sekali. Ini tentunya tidak sesuai dengan fitrah manusia. Maka apa yang terjadi ketika dikekang seperti itu? Justru dia melakukan dengan cara-cara yang keliru, dengan cara-cara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika tidak diperbolehkan untuk menikah, akhirnya mereka berzina, mereka ya kumpul keboh dan seterusnya. Ketika sudah selesai dari istri yang pertama, sudah selesai cerai, sudah pisah dari istri yang pertama, tidak boleh menikah lagi. Nah, ini tentunya bertentangan dengan fitrah manusia. Agama Islam mengatur kita dibolehkan untuk menikah, kita dibolehkan untuk bercerai. Kalau memang itu lebih mendekatkan kepada Allah, maka dibolehkan setelah bercerai menikah lagi. Karena itu akan menjaga yaitu fitrah manusia tersebut. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah, berikutnya adalah
firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun. Wa may yaf'al dzalika yalqa athama." Dan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah. Mereka tidak berdoa kepada selain Allah di samping berdoa kepada Allah. Kemudian wala yaqtuluna an-nafs, mereka tidak membunuh jiwa tanpa hak. Jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Wala yaznun, juga mereka tidak berzina. Jadi di sini Allah menggandengkan yaitu dosa-dosa besar. Allah mengatakan orang-orang yang tidak berdoa kepada selain Allah, tidak berbuat kesyirikan. Kesyirikan dosa besar atau tidak? Dosa besar. Kemudian Allah gandengkan dengan orang-orang yang tidak membunuh jiwa tanpa hak. Membunuh juga dosa, termasuk dosa yang paling besar. Kemudian kata Allah, wala yaznun, dan mereka orang-orang yang tidak berzina. Jadi ketika digandengkan dengan dosa-dosa besar yang lain, menunjukkan zina itu termasuk dosa yang paling besar. Allah gandengkan dengan dosa syirik, Allah gandengkan dengan dosa membunuh jiwa tanpa hak, menunjukkan zina ini dosa yang paling besar. Kemudian Allah juga berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khud minkum bihima raf'atan." Laki-laki atau perempuan yang berzina, ya, perempuan yang berzina atau laki-laki yang berzina, fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Masing-masing dari keduanya dicambuk sebanyak 100 kali. Wala ta'khudkum bihima raf'atan, dan tidak boleh dikasihani. Ketika mencambuk mungkin dia teriak kesakitan, dia merasakan kesakitan, tidak boleh ada kasihan sama sekali ketika mencambuk orang-orang yang berzina. Ini hukuman di dunia. Hukuman di dunia bagi pelaku zina yaitu dicambuk 100 kali. Dan ini tentunya bagi mereka yang belum menikah. Yang dikenal dalam istilah para ulama yaitu ghaira muhsan, ya, orang yang belum menikah. Masih muda atau masih mudi, ya, belum pernah menikah sama sekali, maka hukumannya dicambuk 100 kali. Bagaimana kalau orang yang sudah menikah, hukumannya berbeda? Atau bagi orang yang pernah menikah, dia sedang menikah, punya suami, punya istri, atau dia sudah pernah menikah, pernah melakukan akad nikah yang sah, maka hukumannya berbeda dengan yang belum pernah menikah. Yaitu hukumannya dirajam sampai meninggal dunia. Baik. Mungkin ada yang bertanya, rajam itu kita tidak pernah menemukan ayatnya di dalam Al-Quran. Memang benar, kalau kita baca dalam Al-Quran dari awal sampai akhir, tidak pernah kita menemukan ayat yang memerintahkan untuk merajam. Hukuman bagi pelaku zina, kita hanya temukan ayat yang kita baca ini, yaitu perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina dicambuk sebanyak 100 kali. Sedangkan hukuman rajam itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Lalu dari mana hukuman tersebut? Sebetulnya hukuman rajam itu sebelumnya Allah sebutkan dalam Al-Quran. Namun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala lafadznya, namun hukumnya tetap berlaku. Ini yang dikenal dengan an-nasikh wal mansukh. Dalam Al-Qur'an itu ada ayat-ayat yang dihapus dan digantikan dengan ayat yang lain. Atau ada hukum-hukum yang dihapus oleh Allah digantikan dengan hukum yang baru. Yang hukum yang lama, ya, dinamakan mansukh, sedangkan hukum yang baru dinamakan an-nasikh. Ada yang hukumnya dihapus tapi lafadznya tetap ada. Hukumnya sudah dihapus tapi lafadznya tetap ada di dalam Al-Qur'an. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ayat tentang khamar.
ayat tentang minuman keras. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqrabus sholata wa antum sukara." Jangan kalian mendekati salat dalam keadaan sedang mabuk. Padahal hukum ini sudah dihapus dengan ayat yang lain, yaitu apa? Sesungguhnya khamr, minuman keras, perjudian dan seterusnya itu adalah amalan syaitan, maka jauhilah minum-minuman keras tersebut. Hukum mendekati sholat dalam keadaan mabuk itu sudah dihapus, tapi ayatnya tetap ada dalam Al-Quran. Nah, sedangkan rajam ini sebaliknya, ayatnya sudah dihapus, tapi hukumnya tetap berlaku di dalam syariat Islam. Kalau hukum sudah dihapus alias hukum itu sudah tidak berlaku. Nah, sedangkan ayat yang dihapus, hukumnya tidak dihapus, hukumnya tetap berlaku sampai hari kiamat. Hal ini pernah diceritakan oleh sahabat Ibni Abbas radhiyallahu anhuma. Kata sahabat Abdullah Ibni Abbas, qala Umar. Umar Ibn Khattab pernah berkata, "Innallaha qad ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqqi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran. Wa anzala alaihi alkitab, dan Allah menurunkan Alkitab yaitu Al-Qur'an kepada Rasulullah. Fakana mimma anzala alaihi ayatur rajam, dan di antara ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad adalah ayat tentang rajam. Ini kata Umar. Faqara'naha wa wa'ina wa aqalnaha. Kami pun membaca ayat itu. Jadi sebelumnya para sahabat sudah membaca ayat tersebut. Kami pun membaca ayat itu, kami memahaminya dan kami mempelajari ayat tersebut. Farajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa rajamna ba'dahu. Dan Rasulullah pun pernah mempraktekkan untuk rajam. Kami pun sepeninggalan Rasulullah juga pernah merajam orang yang berzina. Fa'aksha in talabin nasi zamanan, aku khawatir ketika zaman semakin jauh, ayyaqulu qail, maka ada orang yang berkata, ma najidu rajam fi kitabillah, kami tidak menemukan ayat tentang rajam di dalam Al-Quran. Ini yang ditakutkan oleh Umar. Kami tidak menemukan ayat yang berbicara tentang rajam di dalam Al-Quran. Fayadillu bitarki faridatin anzalahallah, maka dia pun tersesat dan meninggalkan kewajiban yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Innar rajama fi kitabillahi haqqun ala man zana. Sedangkan hukuman rajam itu berlaku dalam kitab Allah bagi siapa yang berzina idza ahsana, apabila sudah menikah, minar rijali wan nisa, dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Baik. Ini dalil ya yang menunjukkan bahwa hukuman rajam itu tetap berlaku meskipun ayatnya sudah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kenapa kok perlu dihapus ya hukum atau ayat yang perlu dihapus? Ya, ini untuk kebaikan manusia. Allah mengetahui mana yang lebih maslahat untuk manusia, dan ini bentuk ujian keimanan kaum muslimin. Apakah kaum muslimin yakin atau tidak? Ketika hukum diturunkan, kemudian tiba-tiba hukum itu dihapus, digantikan dengan hukum yang lain. Kira-kira taat atau tidak? Manut atau tidak? Nah, orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak taat. Bahkan mereka bertanya-tanya, kenapa kok diganti-ganti hukuman itu? Ya, Allah SWT yang lebih tahu, dan Allah ya ingin menguji manusia, apakah mereka tetap yakin dengan apa yang diturunkan oleh Allah atau mereka tidak yakin. Baik, ini bagi orang yang sudah menikah dirajam sampai mati. Bagaimana caranya? Kalau laki-laki tidak ditanam di dalam tanah ya, sedangkan perempuan ditanam di dalam tanah sampai dada, baru dilempar dengan batu seukuran satu genggam. Ya, batunya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Ya, batunya ukuran satu genggam, ya, kemudian dikelilingi dengan soft, ya, berbaris-baris, ya, dilempar satu persatu, ya, soft yang pertama selesai melempar, ganti soft yang berikutnya, begitu terus sampai orang ini meninggal dunia.
Ngeri atau tidak ya? Nah, ini menunjukkan kalau dosa zina itu bukan dosa sembarang. Sampai hukumannya seperti itu hukumannya. Dan ini baru di dunia. Belum nanti di hari kiamat. Belum nanti di alam kubur. Orang yang berzina mendapatkan siksaan yang berat dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Dalil yang lain. Az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrikun wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina atau musyrikah atau perempuan musyrik. Wa zaniyatu, perempuan yang berzina tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina kecuali atau dari kalangan musyrik. Wa hurima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan bagi orang yang beriman untuk menikahi wanita atau laki-laki yang berzina tersebut. Ini juga ancaman yang besar dari Allah Subhanahu wa taala kalau zina ini perbuatan yang paling buruk sampai diharamkan oleh Allah untuk menikah dengan orang-orang yang berzina. Ini maksudnya kalau mereka masih terus-menerus dalam perbuatan zina. Tapi kalau ada yang pernah berzina kemudian dia bertobat kepada Allah, maka ini tidak dinamakan zani atau tidak dinamakan wanita pezina atau tidak dinamakan laki-laki pezina kalau orang yang sudah bertobat kepada Allah. Dinamakan orang yang sudah bertobat. Nah, yang tidak boleh dinikahi itu kalau terus-menerus tidak atau belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh dinikahkan atau tidak boleh dinikahi. Dan coba kita lihat di sini Allah gandengkan laki-laki pezina atau perempuan pezina digandengkan dengan musyrik. Laki-laki pezina tidak menikah kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Ya, berarti statusnya wanita pezina sama dengan wanita musyrik. Laki-laki yang pezina tidak menikah kecuali dengan wanita pezina juga atau dengan wanita musyrik. Begitupun perempuan yang berzina tidak menikah kecuali dengan laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Karena kalau orang-orang musyrik, orang-orang yang kafir kepada Allah, mereka tidak peduli hukum-hukum Allah. Mau berzina atau tidak berzina, mereka tidak ada urusan. Apa saja yang mereka inginkan, yang mereka sukai, mereka lakukan. Hidupnya bagaikan binatang ternak. Dan ini menunjukkan dosa besar. Allah gandengkan dengan wanita atau laki-laki musyrik. Kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, dan hukum ini adalah hukum at-taghlib al-ghalib, hukum yang pada umumnya. Mungkin ada laki-laki yang pezina kemudian menikah dengan wanita baik-baik akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya mungkin ada wanita yang pezina kemudian dia menikah dengan laki-laki yang baik akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tapi pada umumnya kalau kita tahu si calon kita ini adalah seorang pezina, orang yang baik tidak mau menikah dengan dia. Atau wanita yang soleha melihat atau mengetahui ternyata calonnya itu adalah laki-laki yang pezina, dia tidak mau menikah dengan laki-laki tersebut. Ini kalau dia orang yang soleh, dia orang yang masih sesuai fitrahnya, tidak mau menikah dengan pezina. Baik. Berikutnya adalah dalil, yaitu waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, wasu'ila ayyu dzambi a'dham. Beliau ditanya, apakah dosa yang paling besar? Qala anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan tandingan bagi Allah padahal Allah telah menciptakanmu. Qala thumma ai, ditanyakan lagi, apa wahai Rasulullah? Qala antaqtula waladaka khasyata ayyat'ama ma'aka. Engkau membunuh anak-anakmu karena takut anakmu itu makan bersamamu. Takut miskin, takut hartanya berkurang, akhirnya membunuh anak-anaknya. Terutama di zaman jahiliyah, orang-orang ada yang membunuh anak-anaknya, terutama anak-anak perempuan, dibunuh oleh mereka bisa karena alasan kedudukan, alasan sosial, takut
dibawanya jatuh kalau punya anak perempuan, atau takut juga hartanya habis, ya. Kalau ngopeni anak perempuan takutnya hartanya habis, ya. Membiayai anak perempuan takutnya hartanya habis. Jadi masyarakat jahiliyah sebagian membunuh anak mereka. Ya, atau di zaman kita sekarang, ya, mungkin ada orang yang kesulitan ekonomi akhirnya membunuh anak-anaknya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Atau juga, ya, sampai orang membatasi anak, ya. Ya, bukan merencanakan tapi betul-betul membatasi anak gara-gara takut miskin, gitu ya. 2 anak cukup, ya, atau 2 anak lebih baik, ya. Dibatasi total, bukan alasan karena kesehatan, bukan alasan karena takut ibunya ibunya berbahaya, tapi alasan karena nggak sanggup, gitu ya. Kalau saya punya anak 3, 4, nanti gimana ngasih makannya? Allah Subhanahu wa taala yang ngasih makan. Allah yang sudah menjamin rizki daripada anak-anak kita. Semakin banyak anak semakin kaya, ya, betul ya? Betul atau tidak ini? Semakin banyak anak semakin kaya. Ini pernyataan orang-orang tua kita zaman dahulu. Semakin banyak anak semakin kaya. Karena anak itu adalah kekayaan yang besar, ya, harta yang paling besar. Bayangkan dalam hukuman kisos itu, kalau kita mematahkan satu tangan orang, ya, mematahkan tangan orang, itu dendanya sekian puluh unta. Hanya satu tangan yang dipatahkan itu dendanya 10 atau sekian puluh unta. Kalau satu unta itu harganya 30 juta lebih, ya sekitar 300 juta. Itu hanya tangan. Apalagi satu tubuh ini. Mahal atau tidak ini? Mahal sekali, ya. Jadi kalau punya banyak anak, punya banyak harta. Kaya, karena nilai daripada manusia, ya, itu sangat berharga. Baik. Atau ada orang yang naudzubillah sampai menjual ginjalnya saja, itu berapa ratus, ya? 300 ribuan. 300 juta itu, ya. Sampai ke luar negeri untuk jual ginjal. Dan dihargai dengan sangat mahal, ya. Itu baru beberapa kecil organ tubuh manusia. Apalagi ini anak utuh, anak sehat. Masya Allah, ya, hartanya sangat banyak. Jadi jangan takut miskin gara-gara punya banyak anak. Allah yang menjamin rezeki itu semua. Baik. Kemudian qala tsumai, dosa apa lagi wahai Rasulullah? Qala antuzani halila tajarak. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Ini termasuk dosa besar yang paling besar. Berzina itu saja sudah dosa besar, apalagi berzina dengan istri atau anak perempuan tetangga. Ini dosa besar, ya, dosa yang paling besar. Sebagaimana beliau mengatakan dalam judulnya ini, dosa zina ba'duha akbar itsman min ba'd. Sebagian itu dosanya lebih besar daripada yang lain. Dosa zina ini juga bertingkat-tingkat. Berzina dengan wanita biasa, wanita pezina itu tidak terlalu besar dengan berzina dengan istri tetangga kita atau istri orang lain. Berzina dengan wanita penjual diri, ya, itu dosanya tidak sebanding dengan berzina dengan istri orang lain. Ini ada istri orang yang masih sah. Istri orang yang masih sah punya suami dizinahi, dosanya lebih besar daripada berzina dengan wanita pekerja malam misalkan gitu. Meskipun semua ini sama-sama dosa besar, jangan kita anggap berarti nggak apa-apa. Ini keliru. Semua ini dosa besar, tapi ada dosa-dosa yang lebih besar tingkatannya. Kemudian berzina dengan istri orang biasa, ya, dengan istri tetangga itu lebih besar berzina dengan istri tetangga. Kenapa? Karena tetangga itu harusnya kitalah yang menjaga, kitalah yang melindungi mereka, tapi ini justru malah dihancurkan. Ini justru malah disakiti. Ini suaminya tersakiti gara-gara berzina dengan istrinya. Atau orang tuanya tersakiti gara-gara berzina dengan putrinya. Dan ini menunjukkan kebobrokan akhlak, kebobrokan
adab dan budi pekerti, sehingga ada orang yang tega berzina dengan istri tetangganya. Ya, naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan la yu'min, ya, man la ya'man jarahu bawa'iqah. Tidak beriman orang yang tetangganya itu tidak merasa aman. Kita menyalakan televisi, menyalakan elektronik yang mungkin suaranya mengganggu tetangga kita, itu kata Nabi SAW tidak beriman. Atau kita punya sampah yang mungkin baunya sampai ke tetangga kita, itu tidak beriman kata Rasulullah. Itu kena mengganggu. Apalagi berzina dengan istri tetangga kita, sangat mengganggu ya tetangga kita. Maka di sini dikatakan tidak beriman. Ya. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, ya. Beliau juga bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriku sariqu hina yasrik wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamr hina yashrabuha wa huwa mu'min. Tidak berzina seseorang yang berzina tatkala dia berzina kecuali ya melainkan dia tidak beriman. Tidak berzina orang yang berzina ketika dia berzina dalam keadaan mukmin. Dan tidak mencuri orang yang mencuri ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidak minum khamar orang yang minum khamar tatkala dia beriman. Artinya apa? Orang yang beriman, orang yang minum khamar, orang yang berzina, orang yang mencuri, dia imannya tidak ada dalam hatinya. Menunjukkan imannya betul-betul sangat lemah. Kalau ada orang yang berzina, imannya sangat lemah. Ada orang yang mencuri, imannya sangat lemah. Dan orang yang minum khamar, imannya sangat lemah. Di sini kata Rasulullah SAW, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak beriman. Para ulama mengatakan tidak beriman di sini maksudnya adalah tidak sempurna keimanan di dalam hatinya. Kalau asal keimanan masih ada. Ya, orang yang berzina, orang yang minum khamar, orang yang mencuri, asal keimanan itu masih ada dalam hatinya. Asal keimanan itu apa? Yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini asal keimanan. Orang yang berzina, syahadatnya tidak hilang. Orang yang minum khamar, syahadatnya tidak hilang. Orang yang mencuri, syahadatnya tidak hilang. Tapi ada orang yang berzina, ada orang yang mencuri, ada orang yang minum khamar, imannya hilang. Ya, yaitu kesempurnaan imannya hilang. Baik. Menunjukkan sangat lemah iman dalam hati seseorang. Wa qala alaihi salatu wassalam, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fa kana alaihi qadillah fa idza aqla raja'a ilaihi al-iman. Seseorang hamba yang berzina, maka imannya akan keluar dari diri orang tersebut. Kalau ada orang yang berzina, imannya pergi, imannya keluar. Sebagaimana bayang-bayang suatu benda yang keluar, ya, ketika ada cahaya kemudian ditutupi oleh benda tertentu, maka akan muncul bayang-bayang tersebut. Maka keluar iman tersebut dari badan seseorang. Ini kalau ada orang yang berzina. Warwa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man zana aw syaribal khamr naza'allahu minhul iman kama yakhla'ul insanu al-qamis min ra'sihi. Apabila seseorang yang berzina atau minum khamr, Allah akan mencopot keimanan itu dari badannya sebagaimana seseorang mencopot bajunya dari kepalanya. Jadi dia mencopot baju dari arah kepala itu ya. Itu imannya copot ketika ada orang yang berzina atau ada orang yang minum khamr. Ini semua sebagai dalil kalau berzina itu adalah dosa besar dan sangat mengancam keimanan. Ya, bisa-bisa keimanannya itu hilang dari diri seseorang kalau dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Berikutnya waqala alaihi salatu wassalam, salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanduru ilaihim wa lahum adzabun alim. Ya. 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat dan tidak akan disucikan, tidak akan dibersihkan dosa-dosanya. Wa la yanduru ilaihim,
Kalau tidak dibersihkan dosa-dosanya, berarti tempat kembalinya di neraka, tidak akan masuk surga. Karena orang yang masuk surga adalah mereka yang dosa-dosanya sudah bersih. Nah, orang yang berzina ini termasuk orang yang tidak akan disucikan, dibersihkan dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Wala yanduru ilaihim, bahkan Allah tidak sudi memandang mereka ini. Walahum adzabun alim, langsung disiksa dengan azab yang pedih. Yaitu siapa? Asy-syaikhu zani, orang tua yang berzina. Wa wa malikun kadzab, yaitu raja yang berbohong. Wa ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Rawahu Muslim. 3 orang yang tidak akan diajak bicara, tidak disucikan dan tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung mendapatkan adab yang pedih pada hari kiamat. Orang tua yang berzina. Sudah tua tapi masih berzina. Ini motivasinya apa? Ya, kalau sudah tua tapi masih berzina, ini motivasinya apa? Kalau bukan karena kebobrokan perilaku. Ya. Bahkan kita sering mendengar ada berita orang tua yang mungkin mencabuli anak di bawah umur, ya. Naudzubillah min dzalik. Ada orang tua yang sampai meninggal dunia karena berzina, ya. Overdosis, minum obat kuat, ya, minum obat kuat, ya. Karena sudah tua, ya, bergerak tapi tidak bergerak gitu, ya. Sudah tua bergerak tapi tidak bergerak gitu. Makanya butuh obat kuat gitu. Nah, motivasinya tuh nggak ada, tapi ada orang yang seperti ini berarti karena sudah sangat kecanduan, ya, karena sudah sangat kecanduan sampai usia tua belum bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Atau seorang raja yang berdusta. Ya. Kalau raja, kira-kira apa yang perlu dia bohongi, ya? Dia punya kekuatan, dia punya kekuasaan, enggak usah pakai bohong, ya. Kalau ada raja yang bohong, ya, atau ada pemimpin yang bohong, ya, ini menunjukkan kebobrokan akhlak raja tersebut. Ataupun wa'ailun mustakbir, ada orang miskin tapi sombong. Ini juga tidak ada motivasi. Kalau ada orang kaya kemudian muncul rasa sombong dalam dirinya, ya wajar, karena dia orang kaya, dia punya sesuatu. Tapi ini ada orang miskin, tapi kok dia sombong? Sombong dengan apakah bangga dengan budayanya, bangga dengan sukunya, atau bangga dengan apanya? Ini akan mendapatkan azab yang pedih pada hari kiamat. Baik. Wa qala alaihi salatu wassalam, hurmatun nisa al-mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Haramnya wanita mujahidin, wanita-wanita, istri-istri orang-orang yang pergi berjihad atas orang-orang yang tidak ikut berjihad, seperti haramnya ibu kandung mereka. Jadi kalau dahulu para sahabat itu ketika pergi berjihad, tentunya tidak membawa keluarga, tidak membawa istri mereka. Istri mereka ini dijaga oleh sebagian kaum muslimin yang tidak ikut berperang. Suaminya tentara, dia pergi berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, istrinya dititipkan kepada tetangganya atau dititipkan kepada keluarga yang ada tidak ikut berperang. Baik. Kata Rasulullah SAW, istri para mujahid itu haram sebagaimana haramnya ibu-ibu kalian, ibu kandung kalian. Ya, tidak boleh disakiti, tidak boleh dilecehkan dan seterusnya. Wa ma min rajulin yakhlif rajulan minal mujahidina fi ahlihi fa yakhunuhu fa huwa illa waqafa lahu yaumil qiyamah fa yu'khad min amalihi ma syaa fama dhannukum. Apabila ada orang yang pergi berperang lalu dia menitipkan istrinya kepada saudaranya atau kepada temannya, lalu teman ini dia berkhianat, dia berzina dengan istri orang yang berjihad tersebut, ya, illa waqafa lahu yaumil qiyamah, kecuali nanti pada hari kiamat, ya, amalnya akan diambil oleh orang ini, akan diambil oleh suaminya ini, masya, sesuka dia. Dia mau ambil amalan semuanya, ya, dia ambil semuanya. Jadi amalannya diambil olehnya. Fama dhannukum, bagaimana menurut kalian, ya, rawahu Muslim. Jadi ini berbahaya, ya, ketika ada teman yang menitipkan, ya, kita, istrinya atau keluarganya
itu jangan dilecehkan, jangan disakiti. Dia menitipkan itu karena tidak ada orang yang menjaganya. Ya, baik, istilahnya apa? Pagar makan tanaman itu ya, dititipi malah dia berbuat jahat kepada keluarganya. Wa qala alaihi salatu wassalam, arba'atun yabghadhuhumullahu. Empat perkara yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Al-bayya'u al-khallaf. Yang pertama adalah penjual yang suka bersumpah. Suka bersumpah untuk melariskan dagangannya. Wal faqiru al-mukhtal. Seorang fakir yang sombong. Wasyaikhu az-zani, orang tua yang berzina. Wal imamul jair, dan seorang pemimpin yang zalim. Ini empat perkara yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Wa a'dhamu zina az-zina bil wal ukht wal imra'atul ab wa bil maharim. Dan kata beliau, dosa zina yang paling besar adalah berzina dengan ibu kandung. Wal ukht, atau berzina dengan saudari kandung. Atau berzina dengan istri ayah. Ya, ayah punya istri lebih dari satu, atau ibunya sudah meninggal dunia, ayahnya menikah lagi dengan wanita lain. Nah, wanita lain ini yaitu ibu tirinya, ya, tidak boleh tidak boleh dizinai. Bahkan dia termasuk mahram. Kalau sudah dinikahkan oleh ayahnya, ibu tiri ini menjadi mahram bagi anak dari ayah tersebut. Wabil maharim, ya, dan berzina dengan mahram. Waqad sahha al-hakim wal ahdatu alaihi man waqa'a ala dzati muhrimin faqtuluh. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berzina dengan mahramnya, ya, faqtuluh, maka hukumannya dibunuh. Apakah dia orang yang sudah menikah atau belum menikah, masih muda atau sudah menikah? Hukuman bagi orang yang berzina dengan mahramnya langsung dibunuh, ya. Karena sangat merusak, ya, kalau ada orang seperti itu. Wa fil bab ahadits minha hadisul bara anna khalahu ba'atha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arasa bimraati abihi ayaktuluhu wa yukhammisu maluhu. Dari Al-Barra bin Ajib, bahwasannya pamannya, ya, diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, pergi menemui seseorang laki-laki yang telah berzina dengan istri ayahnya, dan Rasulullah memerintahkan untuk membunuh orang tersebut, kemudian hartanya dibagi seperlima. Kalau hartanya dibagi seperlima, menunjukkan orang ini dinyatakan murtad. Orang-orang yang murtad hartanya dibagi seperlima. Nah, orang yang berzina dengan istri ayahnya itu dihukum dengan dibunuh, lalu hartanya dibagi seperlima, seperti orang yang murtad keluar dari agama Islam. Jadi ini zina yang dosanya paling besar, yaitu berzina dengan mahram. Apakah dengan ibu, berzina dengan saudari, atau mahram-mahram yang lain, dengan bibi, dengan tante, ya, tantenya dia. Ini termasuk dosa yang paling besar. Kemudian berzina dengan istri tetangga atau putri tetangga, atau berzina di waktu-waktu yang suci, berzina di bulan Ramadan, ya. Bulan Ramadan malah berzina. Ini dosanya lebih besar. Atau berzina di tanah haram, ya, pergi umroh, pergi haji, tapi malah berzina. Nah, ini naudzubillah. Ini dosanya lebih besar. Allahu a'lam bishawab. Baik, kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan insyaallah.
Baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, dari pembahasan ini, ayat-ayat, hadis-hadis yang sudah kita bacakan menunjukkan kepada kita semua bahwa zina itu adalah dosa besar dan perkara yang paling buruk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka marilah kita sebisa mungkin berusaha untuk mencegah dari perbuatan yang paling buruk ini, seburuk-buruknya jalan, ya, tidak melakukan perzinahan karena dosanya sangat besar, bahayanya besar, apakah di dunia, di alam kubur maupun nanti di hari kiamat. Di dunia, ya, orang yang berzina tentunya dia akan kecanduan, tidak akan pernah merasa puas, ya. Kalau tidak segera dia lepas dari perbuatan itu, dia, ya, mungkin sampai meninggal dunia belum bertobat dari perbuatan zina, karena akan eh, kecanduan dengan perbuatan zina tersebut, tidak akan merasa puas. Ya. Kemudian bahaya yang lain bisa menghancurkan keluarga. Berzina, kemudian ketahuan istrinya atau istri berzina ketahuan suaminya, rumah tangga jadi hancur. Ya. Kenikmatan sesaat, ya. Mungkin hanya 1-2 menit atau 1-2 jam kenikmatan berzina sesaat, namun efeknya keluarga jadi hancur, ya, berantakan. Bahkan menyebabkan terjadinya KDRT, ya, gara-gara suaminya berzina kemudian ketahuan istrinya, lalu suaminya akhirnya main tangan untuk menutupi keburukan-keburukannya itu. Naudzubillah min dzalik. Dan kita hidup di zaman yang memang marak perselingkuhan, ya. Perselingkuhan itu sangat marak, apalagi di zaman kita sekarang yang begitu mudah akses media sosial, bisa berkomunikasi dengan lawan jenis, ya. Ini sangat berbahaya. Kemudian seorang wanita bisa akhirnya bunuh diri gara-gara mungkin hamil di luar nikah, gara-gara perzinahan. Atau dia menggugurkan kandungannya padahal anaknya itu mungkin sudah ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membunuh nyawa. Ya. Sudah ditiupkan ruh di dalam janinnya, di dalam perutnya, tapi dia menggugurkan kandungannya, dia telah membunuh jiwa dan dosa besar. Ya. Dan juga tersebarnya penyakit dengan perzinahan akan menyebabkan penyakit menular. Ini di dunia. Lalu bagaimana di alam kubur? Disebutkan bahwa Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj, maka beliau melihat ada laki-laki dan perempuan yang telanjang lalu direbus di dalam tungku besar. Tiap kali air ini mendidih, maka dia mengangkat orang-orang ini ke atas permukaan panci tersebut. Maka beliau bertanya kepada Jibril, siapa mereka wahai Jibril? Laki-laki dan perempuan yang direbus di dalam
tungku besar itu, kata malaikat Jibril, mereka itu adalah laki-laki dan wanita yang melakukan zina. Dan nanti pada hari kiamat, ya, yaitu tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diajak bicara, tidak akan disucikan dan langsung ya mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nauzubillah min dzalik. Dari sini mari kita hindari terutama wasilah-wasilah yang mengantarkan kepada perzinahan. Di antara wasilah tersebut adalah penglihatan, pendengaran. Ini termasuk wasilah terbesar yang mengantarkan kepada perzinahan. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, "Innallaha kataba ala ibni Adam qaddahu minaz-zina." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan untuk setiap Bani Adam yaitu bagian dari perzinahan. Adraka dzalika la mahala, yang setiap orang pasti akan menjumpai hal tersebut. Fazinal ainu an-nadhar, zinanya penglihatan, zinanya mata dengan melihat. Wa zina lisan bil mantiq, zinanya lisan dengan berbicara, dengan gombal, dengan merayu. Ini zina. Wan nafsu tamanna, sedangkan jiwanya berangan-angan, berhayal. Watastahi, berfantasi, ya. Jiwanya berfantasi, menghayal. Wal farju yusaddiqu dzalika aw yukadzibuhu, sedangkan kemaluannya dialah yang membenarkan atau dia yang mendustakan. Yang menentukan itu adalah kemaluan. Tapi bagian daripada anggota manusia, anggota badannya itu ada jatah dari perbuatan zina ini agar kita betul-betul menjaga anggota badan tersebut, terutama pandangan. Ya. Karena dari penglihatan, dari pandangan yang tidak dijaga, maka bisa menyebabkan dia berkeinginan untuk berzina. Ya. Kata Imam Al-Ghazali, barang siapa yang tidak mampu menjaga pandangannya, dia tidak mampu menjaga agamanya. Barang siapa yang tidak mampu menjaga pandangannya, pasti dia tidak mampu menjaga agamanya. Agamanya tentu rusak kalau orang yang tidak bisa menjaga pandangannya. Ya. Terutama di zaman kita sekarang, di media sosial, ya, banyak sekali iklan-iklan yang mungkin membuka aurat dan seterusnya. Ini harus banyak kita beristighfar dan menjaga pandangan. Kemudian wasilah yang lain adalah berkomunikasi dengan lawan jenis, ya, tanpa ada hal-hal yang penting, ya. Ngobrol ataupun chattingan ataupun WA-an dengan lawan jenis, ya, tanpa ada kepentingan yang jelas. Ya, ini tentu akan mengantarkan kepada perzinahan. Terutama bagi mereka yang sudah menikah, bapak-bapak gombalannya maut, ya. Lebih dahsyat gombalannya para suami daripada orang yang belum menikah. Ya, para suami sudah pandai, sudah tahu seluk-beluk wanita, sudah tahu cara merayu wanita, dia sudah pandai. Maka ketika dia gombal sedikit wanita, itu wanita langsung lepek-lepek gitu. Nah, hati-hati, ya. Jadi ini yang perlu diwaspadai, bukan hanya mereka yang belum menikah, tapi yang sudah menikah ini yang lebih hati-hati, ya. Kemudian ikhtilat, ya, campur baur antara laki-laki dan perempuan, ya, di kantor, di mana-mana. Ini menyebabkan terjadinya perzinahan. Ataupun tabarruj, ya, wanita keluar dengan wangi-wangian, kemudian wanita memasang fotonya, mengupload foto-fotonya di media sosial. Ini tabarruj, ya, menampakkan dirinya, yang menyebabkan orang akhirnya tertarik dengan dia, akhirnya mau berkomunikasi dengan wanita tersebut, ujung-ujungnya mereka berzina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semuanya, menjaga keluarga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga putra-putri kita dari perbuatan zina. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada pertanyaan? Baik. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.